yang minggu-minggu ini terjadi di Telkom ya, teman-teman semua. Nah, candlenya tuh seperti ini, teman-teman. Ya masih naik, turun, terus naik lagi, turun lagi, naik lagi, dan kemungkinan dia akan turun lagi gitu. Kalau dari saya gitu, dari ya, halo semua, balik lagi di channel saya di Surya Utama Channel. Ya, pada kesempatan ini gue ingin bahas saham tentang Telkom, ya salah satu perusahaan BUMN telekomunikasi yang kita miliki di Indonesia. Dan ini gue tunjukkan grafik secara periode long term ya, jangka panjang. Teman bisa lihat dari 2022 sampai 2009 itu grafik yang gue sudah analisis secara periode long term ya teman-teman semua. Ya, teman-teman bisa lihat semua grafiknya di saham Telkom ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun gitu loh. Walaupun memang di beberapa tahun dia mengalami koreksi teman-teman, cuma teman-teman bisa lihat bahwa kenaikannya ini cukup baik gitu loh. Nah, terus teman bisa lihat juga di 2009 dia tuh sempat ke level 1904 perak. Nah, namun dia ini saya tandain teman-teman, dia tuh sempat ke level 1800. Jadi dari 2009 itu sampai 2010 dia terus mengalami peningkatan. Jadi dari level 924 sampai sempat ke level 1891 teman ya. Jadi itu ada peningkatan yang cukup signifikan kalau menurut saya pribadi, bahwa peningkatannya cukup bagus, walaupun di 2012 dia mengalami penurunan ke level 1356 teman-teman ya. Nah, terus di 2012 sampai 2015 teman-teman bisa 2012 sampai 2015 dia memiliki kenaikan yang cukup signifikan juga dari level 1300-an sampai ke level 3200. Nah, itu kan cukup naiknya cukup signifikan juga. Jadi memang saya lihat secara pribadi, sudut mata saya ini, sudut pandang saya, memang Telkom ini peningkatannya cukup baik gitu loh. Salah satu BUMN terbaik yang saya lihat. Lalu juga dia dari 2015 akhir ya sampai 2016 akhir dia itu mengalami peningkatan juga. Teman-teman bisa lihat dia sampai ke level 4400 teman-teman ya. Namun memang dia sedikit ada koreksi lagi sampai ke level 3700 teman-teman. Jadi memang secara grafik ini teman bisa lihat bahwa peningkatannya cukup baik dari 2015 terutama ke 2000 sampai 2016 akhir tahun, itu cukup bagus peningkatannya. Ya, walaupun ada penurunan itu menurut saya masih wajar ya. Terus dia di 2017 di pertengahan tahun itu dia itu sampai level tertinggi dia, perusahaan Telkom ini, yaitu sampai level 4800 teman-teman. Itu teman bisa digambar ya teman-teman, yang saya tandain itu bahwa dia sempat ke level 4800. Nah, ini saya coba bantu teman-teman untuk lihat tandanya ya. Ntar saya cari dulu ininya apanya panahannya biar teman-teman bisa lihat lebih jelas ya teman-teman. Bentar, aduh kayaknya agak kurang bagus kalau pakai teks ya. Bentar, saya rubah dulu bentar ya teman-teman. Bentar, kayaknya mendingan pakai yang tanda aja deh, yang buat coret-coret. Bentar ya teman-teman semua. Bentar, kemarin itu ada di, bentar teman-teman semua. Pakai ini aja mungkin ya, saya tandain warna kuning aja ya teman-teman semua. Nah, ini saya coba kasih tanda teman-teman ya, sampai dia pernah sampai ke level sini 4800, level tertinggi dia Telkom ya.
Tuh saya tandain lagi, dia pernah sampai level segini 4.800 lah. Telkom tuh pernah sampai level itu teman-teman semua. Kalau teman-teman lihat di grafiknya saya bikin ini ya. Nah, namun dari level 4.800 itu teman-teman, bentar sedikit kecoret saya hapus dulu. Tapi dari level 4.800 teman-teman, dia itu sempat drop juga ya ke level 3.200 gitu. Jadi dia pun teman bisa lihat dia pun kena level drop ke 3.200 teman. Jadi dari level tertinggi dia sempat drop juga gitu loh. Ya walaupun dropnya menurut saya masih cukup wajar ya kalau menurut saya, karena kalau kita lihat dari 2000 sebelumnya dari 2012 sampai 2018 ini dia trennya masih cukup bagus dari perusahaan Telkom ini teman-teman. Ini saya coba kasih lihat teman-teman semua bahwa trennya dari 2015 memang masih cukup bagus kalau saya lihat ya teman-teman. Gitu teman-teman ya. Walaupun dia emang sempat drop juga ke level 3.200 ya, yang saya tandain ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat semua ya yang saya tandain ini. Nah, dia sempat naik lagi, uptrend lagi di 2020 ya teman-teman lihat 2020, 2019 mau masuk 2020 dia cukup naik juga signifikan sampai 4.100. Namun teman-teman, walaupun dia sampai ke 4.100 ini yang saya tandain ya teman-teman, bisa teman-teman lihat di tanda yang saya tandain ini, dia sempat sampai level itu pun maupun naik lagi. Namun dia juga mengalami drop juga gitu loh 2020 ya, walaupun waktu itu memang kasus covid waktu itu memang cukup signifikan juga pengaruhnya, jadi ya drop juga sampai ke level 2.400-an gitu loh. Jadi sampai pun sempat downtrend juga gitu loh. Yang ini saya coba tandain ke teman-teman semua ya. Nah, dia juga sempat ke level 2.400 drop juga. Jadi teman-teman bisa lihat juga tuh secara grafik secara menyeluruh tentang perusahaan Telkom ini ya teman-teman semua yang saya tanda-tandain ini. Jadi dia pun mengalami drop. Namun dari 2000 ibaratnya ini 2020 akhir ya teman-teman. Saya kasih unjuk nanti kita lihat grafiknya secara luas ini dari 2020 sampai 2002, dari akhir 2020 maaf teman-teman, sampai 2021 itu trennya aja emang uptrend gitu loh. Makanya yang grafiknya saya kasih ke teman ini semua bahwa emang dia lagi uptrend nih Telkom ini. Kalau saya menurut pandangan saya memang lagi uptrend. Jadi memang cukup bagus sahamnya, memang sahamnya lagi uptrend gitu loh, lagi naik teman-teman. Ya walaupun memang itu saya kasih tanda di berapa candle itu, di 1 2 3 candle itu 4 ya. Yang saya warnain garis putih biru itu bahwa di situ dia sedikit ada membuat suatu namanya area support gitu ya. Gitu. Jadi dia juga bikin di situ area supportnya teman-teman. Nah, ini saya perbesar lagi untuk teman-teman bisa lihat secara detail. Saya ingin bikin dulu bentar teman-teman ya. Jadi perusahaan Telkom ini salah satu perusahaan BUMN yang cukup bagus kalau menurut saya dari segi progres, dari segi perkembangan. Apalagi sekarang ini rata-rata kan semua orang memakai internet, memakai telekomunikasi gitu kan di handphone. Jadi menurut saya hal yang cukup bagus lah. Ini coba saya gedein dulu teman-teman semua bentar ya, teman-teman semua. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat grafiknya teman-teman semua dari gambar yang saya zoom ini, teman-teman semua. Ini dia areanya masih di situ teman-teman. Bentar saya tandain dulu teman-teman bentar ya. Saya tandain dulu biar teman-teman bisa lihat. Ini bentar teman-teman. Saya tandain dulu bentar. Nah, bentar ya teman-teman, maaf ya agak sedikit lama. Oke, saya tandain dulu teman-teman semua. Nah,
Bentar teman-teman ya, mohon tunggu sebentar. Saya sedikit salah tadi bikin tandanya. Nah, sekarang saya bikin tandanya dari sini bentar. Semoga bisa. Nah, ini teman-teman. Ini saya tarik, saya kasih tanda ke teman semua. Candle yang minggu ini terjadi di Telkom ya, teman-teman semua. Nah, candle itu seperti ini, teman-teman. Ya masih naik, turun, terus naik lagi, turun lagi, naik lagi, dan kemungkinan dia akan turun lagi gitu. Kalau dari saya gitu, dari analisis saya, memang dia lagi bikin tuh candle-nya seperti ini grafiknya gitu loh. Jadi memang lagi seperti ini dibikinnya gitu. Nah, namun jika teman-teman mau nanya saran saya, lebih bagus kita itu ambil posisi di level berapa sih sebenarnya dalam saham Telkom ini teman-teman semua. Nah, ini saya kasih tahu ke teman-teman semua. Baiknya itu kita tuh ngambil saham Telkom itu di posisi apa waktu entry-nya, dan kita TP dan stop loss itu level berapa. Nah, ini saya akan kasih tahu ke teman-teman semua. Jadi teman-teman misalkan mau pakai caranya nggak apa-apa gitu loh. Nah, itu bentar saya tandain ya. Jadi misalkan teman-teman mau ambil position seperti biasa, kalau saya selalu namanya order position atau pending order dulu. Kalau saya akan coba pending order di level ini. Jadi yang saya tandain ini di level 3.900-an teman ya. Jadi kalau saya akan coba pending order di level 3.900-an. Ini saya tandain teman-teman ya. Jadi saya akan pending order juga di situ walaupun memang trennya lagi naik gitu. Jadi saya kalau saya prinsipnya gini, kalau main saham jangan pernah kena market gitu loh. Nah, terus saya juga pasang TP, bentar teman-teman, maaf. Pasang TP itu di harga 4.200-an gitu. Jadi saya tandain teman-teman ya P-nya. Jadi saya pun ambil profit di situ teman-teman ya. Yang saya tandain P itu profit. Lalu untuk stop lossnya itu teman semua, saya akan coba stop loss itu di level 3.700-an teman. Itu yang saya tandain teman ya. Tuh yang saya coret. Jadi saya akan coba ambil stop loss itu di 3.700-an. Misalkan memang harganya terus jatuh, saya akan stop loss di harga situ. Itu yang saya tandain silang ya teman-teman semua. Jadi memang penting gitu loh. Kalau kita main saham itu kita lebih baik kita pasang posisinya itu pending order, terus kita tahu batasan lossnya sampai berapa kita bisa ambil resiko kerugian, terus di level berapa kita pasang profit gitu teman-teman ya. Jadi itu yang bisa saya berikan ke teman-teman semua tentang apa sih yang bisa kita ambil di perusahaan telekomunikasi Republik Indonesia kita ini. Dan menurut saya secara pribadi adalah Telkom salah satu perusahaan yang cukup baik dalam perkembangannya, dalam progresnya dari 2009 sampai 2022 yang teman bisa lihat tadi ya. Progresnya cukup bagus, dia secara overall peningkatannya terus meningkat dari segi harga saham. Ini saya kasih tahu lagi, saya perluas lagi gambar teman bisa lihat ya. Walaupun memang dia sempat ke level 4.500 teman-teman, cuman kan resisten terdekatnya kan 4.500 ya, cuma saya masih ragu kalau dia bisa ke 4.500 teman. Makanya saya nggak langsung hajar main di situ karena belum tentu juga dia ke 4.500 teman-teman tuh. Teman bisa lihat kan yang dua tanda yang saya lihat di sebelah kiri itu yang 4.547 itu dia resisten terbesar itu di situ. Namun saya masih ragu dia bisa sampai level segitu teman-teman ya. Sekian video dari saya ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua untuk membantu teman-teman dalam posisi entry di bursa saham Indonesia. Sekian review saya dari saham telekomunikasi Indonesia ini, dan terima kasih yang sudah menonton teman-teman semua. Bye.